Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Nilai impor bahan baku penolong dan barang modal di sepanjang semester 1 tahun 2025 tercatat mengalami kenaikan meski industri manufaktur juga tengah mengalami tekanan. Sementara kinerja impor naik sekitar 2,56% dan 20,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Badan Pusat Statistik mencatat selama periode Januari hingga Juni 2025 nilai impor golongan bahan baku penolong mengalami peningkatan sebesar 2,56% menjadi 82,75 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun impor barang modal juga mengalami kenaikan signifikan hingga double digit sebesar 20,90% menjadi 23 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun dilihat dari peran impor selama Januari hingga Juni 2025, golongan bahan baku penolong memberikan kontribusi sebesar 71,38%. Kemudian diikuti oleh barang modal sebesar 19,84% serta barang konsumsi 8,78%. Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyatakan kinerja sektor industri pengolahan atau manufaktur mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan, mencapai 5,68% pada kuartal 2 tahun 2025. Bahkan angka capaian tersebut melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5,12%. Dengan demikian, sektor manufaktur masih tetap menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, impor bahan baku naik di saat industri manufaktur mengalami kontraksi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Adi Lukman. Beliau adalah Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Mas Denny Yuarta Junifta. Beliau adalah peneliti Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Adi, apa kabar Pak? Apa kabar? Baik Mas. Baik. Mas Denny, apa kabar semuanya? Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Apa kabar juga Mas Denny? Apa kabar? Baik, Mas Pras, Pak Adi. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, mungkin dari pelaku usaha, Apindo melihat dan juga mereview seperti apa sih kondisi real begitu terkait dengan perkembangan terkini dari industri manufaktur di tanah air begitu Pak Adi. Silakan. Oke, baik. Secara agregat memang sudah sering terjadi bahwa pertumbuhan industri manufaktur itu jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Karena memang industri manufaktur ini memegang peran penting di dalam PDB kita, hampir 20% meskipun naik turun sekitar 18-20. Jadi signifikan sekali kontribusinya terhadap PDB nasional. Nah, kalau kita lihat Mas Pras dari data sebenarnya kalau kita bandingkan semester 1 dibanding tahun lalu dibanding tahun ini, memang import bahan baku dan penolong ini mengalami kenaikan yang lumayan sekitar 2,5% ya, dan menjadi 82,75 miliar ya. Namun demikian, memang kalau dibandingkan secara kontribusi semester 1 ini kan kontribusi bahan baku penolong dari seluruh import itu sekitar 71,38%. Masih lebih rendah sedikit kontribusinya dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu 73,25%. Meskipun tadi nilainya lebih tinggi ya. Karena memang tahun lalu itu tahun ini yang menambah porsi adalah barang modal. Nah, ini kalau saya lihat dengan penambahan barang modal tentunya ini menunjukkan optimisme makin besar di industri manufaktur, karena dengan adanya barang modal meningkat, otomatis ke depan bahan baku, bahan penolong akan mengikuti seperti itu. Ya, mudah-mudahan konsumsi juga terus menurun, karena kalau saya lihat kontribusi konsumsi juga turun ya dibanding tahun lalu. Kalau konsumsi itu sekitar 8,78, tahun lalu 9,48. Jadi mudah-mudahan peranan dua hal dari barang modal dan bahan baku penolong ini semakin meningkat sehingga industrialisasi Indonesia akan semakin baik. Seperti itu kalau saya lihat. Baik, itu dia berarti memang sedang mengalami
ya pertumbuhan yang positif lah bisa dikatakan begitu untuk industri manufaktur memang menjadi backbone dari pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 ini. Nah Mas Denny, Ya. Anda melihat seperti apa? Kalau tadi juga sudah disampaikan, Kemenperin menyebutkan bahwa industri manufaktur tumbuhnya ini bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional kita begitu. Nah Mas Denny melihatnya seperti apa? Apakah memang sudah proyeksi ekonomi juga seperti itu kah atau bagaimana? Ya, betul. Terima kasih, Mas Pras. Ya, saya sepakat dengan Pak Adi ya, bahwasanya memang hingga saat ini itu industri memang menjadi penopang utama ya PDB ya. Ya, memang ada naik turun ya. Misalkan pertumbuhan tahun ini bahkan lebih besar ya. Triwulan 2 gitu ya. Kuartal 2 ini bahkan lebih besar daripada pertumbuhan industri pada tahun-tahun sebelumnya ya, tahun sebelumnya gitu ya. Dan juga kontribusi itu bahkan ya sedikit meningkat ya kontribusinya kalau dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun lalu. Kontribusi sekarang itu sekitar 18,67%-an ya. Kalau tahun lalu kan ada sekitar 18,5%-an. Jadi memang ada perbaikan di sini. Dan juga ada beberapa yang yang menarik gitu ya. Memang di satu sisi kalau kita sandingkan dengan beberapa statistik yang lain gitu ya, misalkan dengan PMI ya, PMI ini menunjukkan optimisme apakah kemudian ke depan sejauh mana industri ke depan gitu ya. Jadi Purchasing Managers Index itu memang sedikit kontraksi ya, bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Jadi kita masih ada di level di bawah 50 ya, ada sekitar 49,2 ya gitu ya. Dan memang ada pertumbuhan sedikit sekitar bulan Juni dibandingkan bulan-bulan sebelumnya di kuartal 2 ini. Cuman memang itu masih di bawah level confidence atau di kontraksi gitu ya. Nah yang menarik ini yang kedua ini memang anomalinya ada industri mesin dan perlengkapan gitu ya. Jadi terjadi lonjakan gitu ya. Nah, memang ada beberapa kemungkinan ya terkait itu ya. Yang pertama adalah ketidakpastian, ini justru juga bisa jadi akan menyebabkan itu. Kenapa? Karena pertama industri akan istilahnya front loading ya gitu ya. Mereka karena ketidakpastian ke depan, apalagi kurs gitu ya di tengah perang dagang dan sebagainya gitu ya, front loading itu bisa jadi terjadi gitu ya, sehingga itu yang kemudian meningkatkan impor gitu ya, terlebih juga mesin dan perlengkapan. Atau juga bisa jadi ada deal lain ya, misalkan di satu sisi yang kemudian mendongkrak statistik itu, misalkan kemarin kan sebelumnya ada deal soal pembelian unit pesawat, itu juga bisa jadi itu ya juga bertambah. Cuman tapi secara umum beberapa industri yang lain ya, subsektor industri yang lain memang ya bisnis as usual gitu ya, bahwasanya peningkatannya gitu ya relatif sama gitu ya, meskipun ada anomali tadi di situ di industri mesin dan Nah perlengkapan. itu dia, menarik kalau kita cermati begitu front loading. Apakah memang ini menjadi strategi yang tepat bagi kita momentumnya di saat juga pelemahan kondisi global dan juga ada tekanan di dalam negeri. Nanti kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Adi. Mas Denny, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai impor menurut penggunaan. Ini rentang waktu dari Januari sampai dengan Juni 2025. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk importasi bahan baku penolong, kemudian juga barang modal, kita lihat ini dari Januari 2024 juga ada kenaikan sekitar 2,56% dari 80,69 miliar dolar menjadi 82,75 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kalau kita lihat barang modal juga sama, ada kenaikan dari 19,03 miliar dolar Amerika meningkat menjadi 23 miliar dolar Amerika atau mengalami kenaikan sekitar 20,9%, double digit untuk barang modal di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya bagaimana dengan peran nilai impor menurut penggunaannya, ini juga rentang yang sama Januari sampai dengan Juni 2025. Ini dia. Kita lihat komposisinya begitu, bahan baku penolong sekitar 73,25% di rentang Januari sampai dengan Juni 2024. Memang kalau kita sandingkan dengan di bulan
Januari-Juni 2025 ini bahan baku penolong agak turun begitu ya menjadi 71,38%. Sementara barang modal ada kenaikan dari 17,27% menjadi 19,84% untuk komposisi dari sisi penggunaannya ya begitu ya. Dan selanjutnya kita akan cermati kinerja industri pengolahan di kuartal kedua tahun 2025 seperti apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh pemerintah. Memang kuartal kedua ini tumbuhnya sekitar 5,68%, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5,12%. Kita sandingkan dengan kuartal 2 tahun 2024 juga di 3,95 ada kenaikan. Sementara kuartal 1 2025 juga ada kenaikan dari 4,55 meningkat menjadi 5,68%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman, kemudian juga Mas Denny Yuwarta. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik. Ada importasi bahan baku, kemudian dari barang modal juga. Nah, Pak Adi, Anda melihat seperti ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Denny. Front loading, apakah memang ini strategi yang tepat, momentumnya sesuai begitu? Padahal kan kita tahu juga bersama, ya mungkin demand di dalam negeri juga tengah mengalami sedikit kendala. Kemudian kondisi di global juga tidak jauh berbeda begitu, Pak Adi. Ya, saya mau lihat dari global dulu. Situasi global ini sangat tidak menentu karena geopolitik, karena climate change dan lain sebagainya. Di beberapa negara banyak sekali gangguan-gangguan, terutama ada perang dan lain sebagainya. Namun demikian permintaan barang, baik itu barang konsumsi maupun barang kebutuhan-kebutuhan lain terus meningkat dan tidak mungkin di stop. Oleh sebab itu ini menjadi satu peluang bagi kita sepanjang Indonesia aman, bisa terus berproduksi dengan baik. Tentunya ini menjadi peluang karena kalau saya lihat data ekspor pun juga masih meningkat. Permintaan juga masih cukup tinggi, sehingga ini menurut saya momentum. Jadi Indonesia harus aman, ease of doing business di Indonesia kalau bisa diamankan semua, sehingga competitiveness atau daya saing kita itu semakin baik dan kita bisa memenuhi permintaan global. Ini kesempatan kalau saya lihat Mas Bras untuk kita bangkit dan tentunya industri manufaktur ini untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah, kita perlu dukung semua untuk bisa memenuhi hal tersebut. Apalagi dengan tarif Trump, reciprocal tarif dari Trump ini, kita mendapatkan yang lebih baik dibanding negara tetangga kita di ASEAN saja. Kalau kita tidak perlu jauh-jauh, kita bandingkan negara ASEAN, kita lebih baik. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu. Saya koordinasi dengan beberapa sektor termasuk garment, sepatu, mereka sangat optimis karena sampai sekarang ternyata tidak ada pengurangan order dari buyer-buyer di luar negeri. Ya, nah inilah menunjukkan saatnya kita bangkit, saatnya kita memanfaatkan situasi global seperti itu. Nah inilah perlu koordinasi bersama. Baik, tapi kalau kita dari sisi bahan baku penolong naiknya 2,56%, kemudian barang modal yang tertinggi sampai double digit nih Pak Adi. Anda melihat sepertinya apakah ini memang ada optimisme juga nih dari kalangan pelaku industri begitu untuk khususnya dari industri manufaktur? Benar, ini merupakan menunjukkan optimisme yang besar dari para investor untuk berproduksi di Indonesia. Dan tentunya import barang modal akan disertai peningkatan bahan baku penolong di kemudian. Karena barang modal tentunya harus installment, harus pembangunan segala macam, biasanya sekitar 1 tahunan atau sekitar kalau paling cepat bisa 6 bulan atau bisa 1 tahun. Sehingga ke depan ini saya yakin peningkatan bahan baku penolongnya akan semakin tinggi seperti itu. Dan ini mudah-mudahan bisa mengurangi juga barang konsumsi supaya bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri untuk pemenuhan dalam negeri seperti itu, Mas. Baik, berarti demand-nya juga masih cukup tinggi gitu, masih ada begitu ya. Baik. Mas Denny, Anda melihatnya bagaimana dari sisi ekonomi begitu melihat kondisi yang realnya seperti Anda katakan tadi PMI memang masih kontraksi meskipun ada kecenderungan naik begitu ya dalam di bulan terakhir ini. Tapi Anda melihat tantangan untuk melakukan importasi, kemudian kondisi global, kemudian Anda sempat menyebutkan juga kaitannya dengan kurs rupiah sendiri. Ini seperti apa sih Mas Denny? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang di satu sisi ya ketidakpastian global itu sepertinya masih akan menjadi isu yang utama ya ke depan gitu ya. Terlebih
ya memang dinamikanya masih tinggi sekali ya, apalagi bagaimana kesepakatan US dan Amerika dan juga termasuk beberapa diplomasi yang kita lakukan gitu ya. Hmm. Sehingga di tengah apa ya, di tengah sepertinya di tengah angin segar kemarin ya, ada upaya-upaya untuk meminimalkan risiko ke depan ya. Misalkan salah satunya tadi melalui front loading, karena kita melihat misalkan ada beberapa sumber ya, beberapa sumber impor misalkan HS84, 85, 87 yang kemudian itu sepertinya naik signifikan ya, yaitu mesin gitu ya, kemudian peralatan baru dan kendaraan produksi ya. Nah ini menunjukkan memang karena di tengah mungkin di satu sisi ada kekhawatiran gitu ya, apa namanya, kekhawatiran ke depan meskipun kemudian ada optimisme dari sisi ekspor gitu ya. Tapi untuk Oke. mengurangi biaya biasanya dilakukan ini ya, dilakukan front loading ke depan untuk tadi apa namanya mengurangi cost gitu ya. Mungkin ada karena industri membaca ke depan ada ketidakpastian global gitu ya, sehingga itu yang akan mempengaruhi biaya impor gitu ya, sehingga Hmm. itu yang kemudian meningkatkan beberapa sentimen ya, sentimen terhadap peningkatan impor ya, seperti mesin tadi, yang mesin peralatan dan Oke. kendaraan produksi. Nah ini juga terlihat dari PNTB kita ya, PNTB Ya. kemarin naiknya juga tidak seperti biasanya gitu ya, itu Hmm. bahkan naiknya apa namanya cukup signifikan. Nah itu yang kemudian menunjukkan itu sepertinya. Nah cuman memang nah impor ini yang impor juga naik signifikan. Nah ekspor sebenarnya juga naik ya, cuman memang karena ya seperti bisnis as usual gitu ya, apa namanya ditopang oleh ekspor kepada ke Cina gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah Oke. cuman karena peningkatan impor yang cukup signifikan tadi sepertinya juga akan apa namanya mengganggu gitu ya, mengganggu neraca perdagangan. Tapi Neraca, dari ya. sisi industri Hmm. ini langkah yang sepertinya strategi bisnis gitu ya, strategi bisnis yang baik, membaca kondisi ke depan gitu ya, seperti itu. Karena memang ada beberapa, kalau di satu sisi kita melihat PMI memang di satu sisi tidak seutuhnya PMI itu menggambarkan kondisi seutuhnya ya, tapi itu bisa menjadi cerminan ya di satu sisi. Hmm. Nah, kita Oke. perlu beberapa data-data lain, misalkan indeks apa namanya keyakinan industri yang lain gitu ya, yang juga sepertinya di satu sisi juga ada yang menyebutkan di level 52, ada yang 50. Jadi sebenarnya ya apa perlu ini ya, perlu dilihat lagi ya secara lebih mendalam. Cuman Hmm. ini kalau saya sih melihatnya di satu sisi kenaikan impor ini gitu ya, sebaliknya justru terjadi optimisme ekspor Hmm. gitu ya, optimisme Oke. pasar ekspor gitu ya, Ya, karena ya. dengan proses otomasi yang sekarang Hmm. mulai di front loading gitu ya, ada optimisme pasar ekspor yang sepertinya akan Hmm. Ya. apa ya jalan gitu ya di Betul, karena peningkatan untuk importasinya adalah bahan baku dan juga barang modal tadi begitu ya. Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti seperti apa sih dengan strategi yang akan dilakukan juga oleh pelaku usaha begitu. Apakah nanti hadirnya tadi barang modal kemudian bahan baku ini juga bisa menjadi tantangan berikutnya agar bisa terserap di pasar domestik atau untuk global saja begitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Adi dan juga Mas Denny. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dias Lukman, Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo, kemudian juga Mas Denny Yuarta Junifta, peneliti Indef. Nah, Pak Adi, kalau kita mencermati dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, butuh juga data-data komprehensif, kemudian bagaimana dengan memanfaatkan momentum front loading yang sudah dilakukan tadi, apakah nanti pangsa pasarnya akan fokus di domestik atau untuk memang ekspor saja? Mengingatkan kita tahu di dalam negeri dari sisi pelemahan daya beli masyarakat juga masih terjadi begitu Pak Adi. Ya. Kan memang kalau seperti industri makanan minuman sektornya lebih banyak di dalam negeri ya. Kalau industri garment dan sepatu itu lebih banyak untuk ekspor. Oke. Untuk otomotif saya kira seimbang, ada ekspor ada dalam negeri. Tapi saya dapat informasi juga dari otomotif bahwa ekspor masih stabil, sementara dalam negeri mengalami kontraksi karena berbagai hal seperti misalnya daya beli dan lain sebagainya. Nah, kita pilah-pilah seperti itu dan saya secara umum pasar dalam negeri masih cukup besar.
masih cukup besar, dan tapi kita mengalami tantangan di dalam negeri terkait dengan daya beli. Inilah yang menurut saya perlu menjadi perhatian oleh pemerintah agar industri manufaktur tumbuh, produksi meningkat. Namun demikian, kalau nanti terjadi stagnasi di dalam daya beli masyarakat, ini akan berpengaruh terhadap kedepannya. Oleh sebab itu perlu dijaga. Nah, kalau pasar ekspor, saya kira seperti tadi yang saya sampaikan, permintaan masih cukup bagus ya, dan Indonesia masih aman saja dan masih bisa bersaing dengan beberapa negara, sehingga kita tetap bisa harapkan menjadi penopang dalam pertumbuhan industri manufaktur tersebut. Optimisme ke depan seperti apa Pak Adi untuk industri manufaktur? Ya, saya masih optimis industri manufaktur masih menjadi andalan, dan kita berharap apalagi kontribusinya terus meningkat, mudah-mudahan bisa mencapai kembali di atas 20%. Tapi ini perlu kolaborasi. Indonesia Incorporated seperti kemarin disampaikan oleh Presiden beberapa kali juga menjadi pegangan kita bahwa kita harus berkolaborasi, dunia usaha, pemerintah, akademisi, para peneliti semua bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan ini dan juga menghilangkan hambatan-hambatan yang ada di dalam ease of doing business dan lain sebagainya. Oke, itu dia, optimisme juga masih terus dibangun begitu ya untuk industri manufaktur Indonesia. Nah, Mas Denny, lantas bagaimana Anda melihat begitu tantangan dan juga kans ke depan dari industri manufaktur sendiri begitu? Oke, baik. Tadi saya lupa menyebutkan satu hal ya. Sepertinya saya menganalisa bahwasanya diplomasi sekarang kan sedang berjalan ya, terus berjalan gitu ya. Kenaikan selain kemudian upaya-upaya frontloading juga saya melihat ada upaya-upaya diplomasi untuk peningkatan ekspor gitu ya, peningkatan ekspor di tengah kenaikan tarif, juga ada diplomasi impor gitu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu bagian dari aspek diplomasi itu ya, kemudian meningkatkan impor kita. Nah, itu aspek lainnya, sehingga memang kami melihat di tengah ini ya, di tengah kalau kita sandingkan lagi ya dengan aspek pertumbuhan konsumsi sebenarnya tidak jauh beda gitu ya pertumbuhannya dengan triwulan sebelumnya gitu ya. Jadi, nah ini kalau kita melihat memang konsumsi memang udah di titik optimum gitu ya kalau di dalam negeri gitu ya, sehingga memang upaya-upaya untuk melakukan ekspor perlu dilakukan gitu ya, karena kalau saya melihat konsumsi dalam negeri itu sangat sensitif, terlebih ini ya, ada upaya-upaya misalkan kenaikan pajak dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang bisa jadi akan menggerus itu gitu ya. Nah, sedangkan di sisi lain konsumsi domestik tadi yang udah di titik optimal, sehingga ini ada beberapa hal yang menarik, misalkan kenaikan makanan dan minuman sekitar 6% ini didorong beberapa ya, misalkan ekspor seperti minyak goreng dan makanan-makanan olahan nih. Nah, ini yang mempengaruhi itu gitu ya. Nah, saya melihat ya perlu dilakukan upaya-upaya insentif ataupun penguatan industri dalam negeri, upaya utamanya untuk melakukan ekspor tadi, karena pangsa domestik sudah cukup optimum gitu ya. Itu dia, berarti memang kita masih mencoba mengandalkan pasar dalam negeri, dan diharapkan dari tren kenaikan kinerja industri manufaktur ini bisa mendorong juga nanti laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian serapan tenaga kerja juga begitu ya. Baik, Mas Denny, Pak Adi, terima kasih banyak ini atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih juga Mas Denny dengan Pak Adi Lukman. Sampai berjumpa kembali.